Semua yang berbunga adalah tanaman, sebagian tanaman warnanya indah. Jadi saya ilustrasikan begini supaya gampang dipahami. Ini semua yang berbunga adalah tanaman. Tanaman ya. Kemudian sebagian tanaman warnanya indah. Ini tanaman yang indah nih. Kita lihat optionnya. Semua yang berbunga warnanya tidak indah. Tentunya salah ya. Tadi kan ada sebagian tanaman yang warnanya indah. Kemudian semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. Ini juga salah. Semua yang warnanya tidak indah katanya adalah tanaman. Kemudian berikutnya semua tanaman adalah berbunga. Semua tanaman adalah berbunga. Ini tidak melibatkan premis yang kedua. Kemudian yang D, sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Nah, tadi kan ada tanaman, sebagian tanaman warnanya indah. Nah, ini tanaman yang warnanya indah. Berarti, jika ada sebagian tanaman yang warnanya indah, artinya ada sebagian lainnya yang warnanya tidak indah. Ini tanaman yang warnanya tidak indah. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D ya. Yang E juga tidak tepat, semua yang warnanya tidak indah, tidak berbunga. Ini juga tidak ya. Kita langsung ke soal yang kedua. Di sebuah keluarga, ayah selalu berpergian dengan ibu. Jadi ayah ini selalu bersama dengan ibu. Kemudian ibu selalu bersama dengan adik. Nah, begitu. Kita lihat opsi yang pertama. Jika ayah tidak berpergian, maka adik tidak berpergian. Ini salah ya. Karena ayah selalu berpergian dengan ibu. Kemudian, jika ibu berpergian, maka adik harusnya berpergian. Kalau ayahnya tidak berpergian, maka adik harusnya juga tidak berpergian. Kita lihat yang B, jika ibu berpergian, maka ayah tidak berpergian. Juga salah, karena ayah dan ibu selalu berpergian. Ayah selalu berpergian dengan ibu, nih, di soalnya. Kemudian yang C, jika adik tidak berpergian, maka ayah tidak berpergian. Nah, adik itu selalu berpergian dengan ibu ya, karena ibu selalu berpergian disertai dengan adik, maka jika adik berpergian, ibunya juga ikut serta. Itu artinya jika ibunya berpergian karena ayah selalu berbarengan dengan ibu, maka jika adik tidak berpergian, kalau adiknya tidak berpergian, itu artinya ayah juga tidak berpergian. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini juga tidak tepat. Yang D, jika adik berpergian, maka ayah tidak berpergian. Tidak tepat ya, harusnya jika adiknya berpergian, harusnya ayah juga berpergian. Jika adik tidak berpergian, maka ayah berpergian. Juga salah tentunya. Soal berikutnya, musyawarah daerah organisasi wanita di suatu kabupaten, anggota yang memenuhi syarat untuk ditunjuk hanyalah Juli, Dewi, Sari, Laras, Lina, Agnes, dan Sandra. Kemudian syaratnya adalah sebagai berikut. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh pimpinan organisasi yaitu sebagai berikut ya. Jika Sandra dipilih, Sari harus dipilih. Jadi jika Sandra dipilih, maka Sari harus dipilih. Jika Sari dan Dewi dipilih, maka Juli tidak dipilih. Jadi Juli tidak dipilih. Saya tandai dengan X di sana. Jika Dewi dan Juli dipilih, Dewi dan Juli dipilih,
maka Tina tidak boleh dipilih. Tina tidak boleh dipilih. Berikutnya, jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu. Ini Laras atau Agnes, harus dipilih salah satunya. Kemudian Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Jika pimpinan organisasi menginginkan Sandra, Dewi, dan Tina untuk duduk sebagai anggota delegasi, berapakah jumlah minimum delegasi yang harus diberangkatkan? Yang pertama kita perhatikan ini dulu. Sandra. Nah, kalau Sandra itu syaratnya, jika Sandra dipilih, maka Sari harus dipilih. Sari harus dipilih ya, berarti ini 2 orang baru nih. Kemudian kita lihat berikutnya adalah Dewi. Dewi ada kaitannya dengan yang lain. Yang ada Dewinya kita lihat syarat yang kedua tadi. Sari dan Dewi dipilih, Juli tidak boleh dipilih. Jadi jelas Juli tidak masuk ya. Kemudian Dewi dan Juli dipilih, Tina tidak boleh dipilih. Nah, jika dipilih Dewi, maka Tina tidak boleh dipilih. Tina tidak boleh masuk. Artinya di sini Tina, kemudian Juli itu sudah otomatis tidak masuk nih. Kemudian berikutnya Juli dipilih. Nah, tadi Juli udah otomatis tidak dipilih. Kemudian berikutnya kalau Juli tidak dipilih berarti Laras dan Agnes harus dipilih salah satu katanya di sini. Kalau Julinya tidak pilih berarti keduanya juga tidak dipilih. Yang terakhir ini Dewi tadi tidak ada sangkutannya dengan yang lain ya, tidak ada sangkutannya dengan yang lain berarti kita tulis Dewi saja. Kemudian Tina. Laras dan Tina harus dipilih salah satu. Perhatikan di sini yang syarat terakhirnya Laras dan Tina harus dipilih salah satu di sini karena yang akan dipilih oleh pimpinan tadi jika pimpinan organisasi menginginkan Tina. Jadi kalau Tinanya sudah dipilih, Larasnya tidak dipilih lagi. Jadi yang dipilih antara keduanya adalah Tina. Dari orang-orang yang disebutkan tadi, Juli itu tidak dipilih, udah jelas. Kemudian Dewi yang diinginkan pimpinan, oke, ini masuk. Sari dipilih karena Sandra dipilih, maka Sari dipilih ya. Laras tidak dipilih karena Juli tidak dipilih. Laras, sebentar. Berikutnya Lina. Lina juga tidak dipilih. Oh, sebentar, ini maksudnya bukan Lina ya, Tina. Tina dipilih karena yang diinginkan oleh pimpinan adalah Tina ya. Antara Tina dan Laras harus dipilih salah satu, maka Laras tadi tidak dipilih. Kemudian Agnes tidak dipilih karena Laras dan Agnes harus dipilih salah satu, sedangkan Laras saja tidak, maka Agnes juga tidak. Nah, oke, bisa dipahami ya. Maka jumlah minimum delegasi yang harus diberangkatkan adalah yang ini nih. Sandra, Sari, Dewi, dan Tina, yaitu 4 orang. Beberapa anak remaja berjalan di sekitar BKB Palembang. Andi berjalan lebih cepat daripada Ari. Ini saya misalkan dengan Andi, kemudian Arinya dengan AR. Jadi Andi lebih daripada AR. Kemudian Indah berjalan lebih cepat daripada Dina. Indah lebih daripada Dina. Kemudian Wika berjalan lebih lambat daripada Ari. Artinya Ari lebih cepat daripada Wika. Sama aja ya. Tidak ada anak yang berjalan dengan kecepatan yang sama. Kemudian jika Indah berjalan lebih lambat daripada Andi, Indah lebih lambat daripada Andi,
Jadi Andinya lebih cepat daripada Indah. Gini kan? Maka anak yang berjalan paling cepat adalah. Nah, dari sini si Ari dan Wika-nya bisa kita pindahkan nih. Ari lebih dari Wika. Kemudian Indah dengan Andi ini bisa kita pindahin ke sini. Nah, dari dua ini, maka bisa kita simpulkan yang berjalan paling cepat adalah si Andi. B ya. Amril memerlukan waktu 20 menit untuk memeriksa mobil truk kesayangannya. Sementara Jordi hanya memerlukan waktu 18 menit. Jika keduanya mulai memeriksa mobil pada pukul 8, kapankah pertama kali mereka akan selesai memeriksa mobil pada saat yang sama? Ini ada Amril nih. Kemudian berikutnya ada Jordi. Amril mulainya waktu yang diperlukannya itu 20 menit. Kemudian Jordi memerlukan waktu 18 menit. Nah, jika keduanya ini mulainya pada pukul 8, kapan pertama kali mereka akan selesai meriksa mobil pada saat yang bersamaan? Nah, untuk mencari yang seperti ini, berarti kita perlu mencari KPK antara dua bilangan ini nih, 20 dan 18. Sehingga cara mencari KPK, kalau tidak ingat ini saya ajarkan yang manualnya saja, tapi ini agak sedikit lama. 20, 40, kemudian 60, kelipatan persekutuan terkecilnya ya. 80 dan seterusnya. Nih, saya misalkan 180, ini masih ada sambungannya sampai dan seterusnya ya. Kemudian 18, ada 36, kemudian seterusnya sampai di sini 180 juga ya. Nah, ya kan? Kalau ini kita teruskan kelipatan-kelipatannya. Nah, kelipatan persekutuannya atau yang samanya itu 160, kelipatan persekutuan terkecilnya. Jadi, mereka akan bertemu setelah 180 menit. Dan kemudian secara bersamaan ya. Maka 180 menit ini kan sama dengan 3 jam atau 180 bagi 60 sama dengan 3 jam. Nah, tinggal tambah aja 3 jamnya ke sini. Pukul 8 mulainya ditambah dengan 3 jam, maka akan selesai memeriksa mobil secara bersamaan pada pukul 11 tentunya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Suatu hari, Pak Heri memanen singkong. Jumlah singkong yang digoreng sebesar 550. Jadi singkong gorengnya sama dengan 550 kg. Kemudian, tape yang dihasilkan dari fermentasi singkong sebesar 1620, dan karena proses fermentasi tersebut, bobot singkongnya naik menjadi 120%. Jadi yang 160 ini itu terjadi karena hasil fermentasinya, sehingga bobotnya menjadi 120. Jadi berat singkong sebelum fermentasi atau sebelum menjadi tape itu sama dengan 1620 dikali dengan 100 dibagi dengan 120, yaitu sama dengan 1350 kg. Ini berat singkong sebelum fermentasi. Sisa singkong yang belum diolah yaitu sebesar 250. Sisa singkong sama dengan 250 kg. Pertanyaannya, berapakah hasil panen singkong Pak Heri pada awalnya? Jadi, hasil panen singkong Pak Heri itu sama dengan 550 ditambah 1350 ditambah dengan 250. Sama dengan ini tambah ini 2150
kg atau sama dengan 2,15 ton. Sebuah pipa yang panjangnya 6 meter ditandai pada jarak 1/4 bagian dan 1/3 bagian. Jika pipa tersebut dipotong pada bagian yang ditandai ini menjadi potongan-potongan yang terpisah, manakah dari jawaban berikut yang memberikan jawaban paling benar panjang dari berbagai potongan-potongan tadi? Nah, kita anggap ini pipanya berukuran 6, ini pipa ya, 6 meter. Dari 6 meter ini dibagi 4, yang pertama ya, 1/4 bagian ditandai, berarti kan dibagi 4 nih. Jadi kalau 6 dibagi 4, jadi ini 3/2 atau 1/2. Nah, 1/2 tambah 1/2, 3, ini 4/2, ini 6-nya. Ini 0 ya di sini. Kemudian, jika ditandai 1/3 bagian, berarti yang 6 tadi dibagi 3, maka akan jadi seperti ini nih, bagi 3. Ini kan 2 nih ya. 2, kemudian 4, dan ini 6. Ini 0-nya. Jadi, panjang bagian-bagian tadi adalah 0 ke 1,5. Itu 1,5. Kemudian, yang ini 1,5 ke 2, 0,5. 2 ke 3, 1. Kemudian 3 ke 4, 1. 4 ke 4,5, 0,5. Kemudian 4,5 ke 6, 1,5. Jadi, potongan-potongan tadi jika dipotong itu panjangnya 1,5, 0,5, 1. Ini juga berulang ya, kembali. Jadi, jawabannya adalah yang mana teman-teman? Yang D ya, 0,5, 1 meter, dan 1,5. Zulmi meninggalkan sekolah pada waktu yang sama setiap harinya. Jika ia bersepeda dengan kecepatan 40 km per jam, maka ia tiba di rumah pada pukul 01.30 dini hari. Jika ia bersepeda dengan kecepatan 20 km per jam, ia tiba di rumah pukul 02.15 dini hari. Pada kecepatan berapa ia bersepeda agar ia tiba di rumah pukul 02 dini hari? Nah, pertama-tama yang diketahui di sini adalah ini nih kecepatannya. Jadi V1-nya itu sama dengan 40, kemudian V2-nya sama dengan 20. Ini satuannya nggak saya catat ya. Kemudian berikutnya T-nya. Nah, misalkan T1-nya sama dengan T, kan tiba di rumahnya pukul 1.30 ya. Jarak antara 1.30 dan 02.30 itu adalah 45 menit, ya kan? Jadi T2-nya itu sama dengan T ditambah 45 menit. Atau kalau kita jadikan dalam bentuk jam, karena ini satuannya tadi dalam bentuk jam, kecepatannya kilometer per jam, maka T-nya harus dalam bentuk jam. Sama dengan T ditambah dengan 45 menit itu sama dengan 3/4 jam. Caranya adalah 45 bagi 60. Sama-sama bagi 15, nah jadinya kayak gini nih. Jadi, dari sini tentunya jaraknya sama ya, antara S1 dan S2 itu jaraknya sama. Nah, S itu sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Ini juga kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatan yang pertama tadi 40, kemudian waktu yang pertama adalah T. Kecepatan kedua 20. Waktu yang kedua T ditambah 3/4. Nah, jadi dari sini 40T sama dengan 20T tambah 3/4 kali 20 sama dengan 15. Nih ya, 20 bagi 4 kan 5 kali 3, 15. Sehingga diperoleh 20T
sama dengan 15, T sama dengan 15/20. Atau sama dengan sama-sama kita bagi dengan 5, 3/4. Jadi T-nya sama dengan 3/4 jam. Kemudian kita cari, karena yang ditanya di sini adalah pada kecepatan berapa ia bersepeda agar ia tiba di rumah pukul 2 dini hari. Maka kita cari untuk S1-nya. S1 sama dengan P1 kali T1. V1-nya tadi sama dengan 40, kemudian T1-nya sama dengan T. T-nya tadi udah kita cari sama dengan 3/4. Sama dengan 30 jadinya ya. 10 nih, 30. Kemudian kita bisa cari V, karena yang ditanya adalah V agar ia sampai pada pukul 02 dini hari. Kita anggap aja ini V3. Ini yang ditanyakan. Maka V3 sama dengan S3 dibagi dengan T3. Nah, T3-nya apalagi nih? Karena waktunya tadi adalah harus sampai pada pukul 02 dini hari, berarti jarak antara 02 dan 1.30 itu sama dengan berapa menit, teman-teman? 30 menit ya. Kalau 30 menit itu artinya sama dengan setengah jam. Jadi T3-nya kita catat di sini sama dengan T ditambah dengan 30 menit atau sama dengan setengah jam. Jadi S-nya seperti tadi konstan. S-nya kalau konstan berarti S1 sama dengan S2 sama dengan S3 sama dengan 30 dibagi dengan T3. T3-nya T tambah setengah. Sehingga 30 bagi T-nya tadi sama dengan 3/4. 3/4 ditambah setengah. Nah, sama dengan 30 dibagi 3/4 tambah setengah, sama dengan kita samakan penyebutnya. Nah, jadinya 5/4 ya. 30 bagi 5/4 sama dengan 30 kali 4/5. Nah, saya buat ke sini jawabannya. 30 kali 4/5, 6. 6 kali 4, 24. Maka V3-nya sama dengan 24 km per jam. Jawabannya adalah yang A. Ahmad membeli sepatu sebanyak 20 pasang. Dengan harga masing-masing 35.000 per pasang. Kemudian 20% dari sepatu tersebut dijual dengan kerugian 10% dan sisanya dijual dengan keuntungan 50%. Berapa jumlah uang yang diterima Ahmad dari keseluruhan penjualan sepatu tersebut? Jadi 20 pasang tadi dijual masing-masing 35.000 per pasang. Kemudian 20% dari sepatu tersebut, 20% dari 20 ya maksudnya. Jadi 20/100 dari 20 itu sama dengan, ini sama dengan 1/5 kan, sama dengan 4. Jadi 4 buah sepatu dijual dengan kerugian 10%. Kalau kerugiannya 10%, 4 buah sepatu ini berarti 4 kali rugi 10%. Artinya dia cuma menjual seharga 90%-nya. Artinya 90/100 atau 100 dikurang 10 karena rugi kan. Dikali dengan harga per pasang sepatu tadi adalah 35.000. Nah, ini hasilnya sama dengan bagi sini ya, teman-teman. Kemudian dikali, hasil perkaliannya adalah Rp126.000. Kemudian, sisanya dijual dengan keuntungan 50.000. Sisa dari sepatu yang 20 ini, setelah dijual 4, berarti sisanya sama dengan 16. Atau boleh juga dibuat seperti ini, karena yang tadi yang dijual sama dengan 20%, berarti sisanya sekarang adalah 80/100 kali 20. Jadi hasilnya juga sama dengan 16 ya, sama caranya seperti itu, atau boleh juga 20 dikurang 4. Jadi yang 16 ini dijual dengan keuntungan 50%. 50%
dari harga awal berarti dia jualnya yaitu 150%. Nah, itu jadinya. Yaitu harga jualnya sebesar itu untuk yang 16 ini. Dikali dengan harga sepatu per pasang sama dengan, setelah dikali, itu hasilnya sama dengan 840.000 rupiah. Nah, kita jumlahkan hasilnya sama dengan 966.000 rupiah. Jadi, jumlah uang yang diterima dari keseluruhan penjualan tersebut adalah yang dijual dengan rugi 10% tadi adalah 126, kemudian ditambah dengan yang dijual dengan untung 50%, itu jumlahnya adalah 840, sehingga total semuanya dari hasil penjualan tersebut adalah 966.000, atau jawabannya adalah yang E. Maaf ya teman-teman, ini agak ada suara keras dari musola. Kita lanjut aja ya, ini karena nanggung. Sebuah toko memberikan potongan harga 45% dengan tambahan potongan 15% setelah harga potongan pertama. Berapakah total potongan harga yang sebenarnya yang diberikan kepada pembeli? Nah, pertama-tama potongannya itu adalah 45%, 45/100. Kemudian kita cari untuk potongan kedua. Potongan kedua itu diperoleh dengan harga diperoleh dari potongan harga yang setelah dipotong di 45%, sekarang kan tinggal 55% ya. Jadi 55% itu dipotong lagi sebanyak 15%, 15/100. Jadi kita motongnya dari potongan harga yang pertama. Kalau sudah dipotong 45%, berarti harganya sekarang adalah 55% kan? Nah, yang 55% tersebut dipotong lagi sebesar 15%. Nah, jadi ini potongan pertama, ini potongan kedua. Jumlah potongannya berarti 45/100 ditambah dengan ini sudah saya cari tadi 8,25. Silakan teman-teman coba cari juga per 100. Ini saya langsung aja ya supaya cepat. Sama dengan 45 tambah 8,25 sama dengan 53,25/100 atau sama dengan 53,25%. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, demikianlah video pada kali ini. Mohon maaf, video terakhir ini agak missing karena ini udah mau asar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.